Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didit Sitomoji. Kali ini kita akan membahas mengenai tekanan atau pressure gitu ya. Jadi tekanan merupakan salah satu besaran yang cukup sering kita gunakan dalam menganalisis fluida gitu ya, baik dalam keadaan fluidanya diam maupun dia bergerak. Adapun pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tekanan, yaitu bagaimana kita nanti akan memahami konsep fisis tekanan itu seperti apa, kemudian kita bisa menentukan besar variasi tekanan pada fluida yang diam atau fluida statis. Kemudian kita juga mencoba menghitung nilai tekanan fluida menggunakan alat ukur tekanan manometer U. Referensi yang kita gunakan yaitu dari buku Pak Cengel, Fluid Mechanics Fundamentals and Applications. Nah, kita mulai dari konsep dari tekanan. Fokus kita adalah pada fluida ya. Jadi tekanan merupakan ya gaya yang dihasilkan fluida per unit luasan permukaan. Jadi gaya per unit luasan permukaan. Karena fluida maka dia adalah gaya geser. Nah, maka satuan tekanan dalam hal ini yaitu satuan gaya dibagi satuan luas permukaan atau Newton per meter persegi. Biasa disebut juga sebagai Pascal gitu ya. Ilustrasi penggambaran tekanannya seperti ini. Jadi misalkan ada orang yang kurus, ada orang yang gemuk, yang satu bobotnya 70 kg, yang satu 140 kg ya. Dengan luas telapak kaki yang sama, maka tekanan yang lebih besar akan dihasilkan oleh orang yang lebih gemuk gitu ya. Nah, ini misalkan untuk benda padat ya. Tapi fokus kita pada fluida. Nah, adapun satuan tekanan yang lain, nah itu banyak ya. Ada bar, atmosfer, kilogram force per centimeter persegi, pound square inch. Nah, dan konversinya bisa teman-teman lihat di bawah gitu ya. Misalkan satu bar itu setara dengan 100 kilopascal. Nah, biasanya kalau 1 pascal itu sangat kecil, nah untuk praktikalnya maka digunakan satuan kilopascal. Nah, 1 kilopascal itu adalah 1000 pascal gitu ya. Nah, satu atmosfer biasanya kita sering menyebutkan tekanan lingkungan atmosfer gitu ya. Satu atmosfer itu setara dengan 101,325 kilopascal. Atau satu atmosfer juga setara dengan 14,696 psi. Seperti itu. Jadi eh, cukup jelas untuk apa itu fisis tekanan ya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis tekanan yaitu ada tekanan mutlak, tekanan relatif, dan tekanan vakum. Nah, tekanan mutlak atau tekanan absolut itu biasanya kita gunakan dalam menganalisis fluida dalam hitung-hitungan ya. Baik itu nanti menggunakan hukum gas ideal, itu biasanya menggunakan tekanan mutlak. Nah, definisi tekanan mutlak adalah tekanan penjumlahan antara tekanan atmosfer dan tekanan yang diukur. Jadi tekanan yang diukur disebut juga sebagai tekanan gauge. Tekanan gauge. Nah, jadi misalkan di sini digambarkan dalam bentuk grafik tekanan, ada tekanan atmosfer, tekanan gauge, dan tekanan vakum gitu ya. Ada 3 kategori. Nah, kita mulai dari yang umum dulu, misalkan tekanan absolut untuk fluida yang berada di atas lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Maka tekanannya nanti tekanan mutlaknya ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna hitam ini ya, yang berwarna hitam yang paling tinggi. Nah, jadi misalkan suatu ban sepeda motor kita gitu ya, kan di dalamnya berisi tekanan. Nah, berapa tekanan mutlaknya? Tekanan mutlaknya berarti tekanan atmosfer, tekanan yang ada di lingkungan sekitar, gitu ya, satu atmosfer misalkan 101 ya, 101 ini 101 maksudnya. Nah, ditambah tekanan yang terukur dari ban, misalkan tekanan bannya itu 20 kilopascal. Nah, berarti tekanan mutlak
dari ban sepeda kita atau sepeda motor kita berarti 101 ditambah dengan 20. Jadinya 121,3 kilopascal. Nah, ada juga yang disebut sebagai tekanan vakum. Nah, tekanan vakum ini adalah tekanan relatif gitu ya. P ukur relatif yang mana tekanan vakum ini dia besarnya di bawah tekanan atmosfer. Nah, jadi dia di bawah tekanan atmosfer. Nah, contohnya misalkan mesin vakum. Mesin vakum itu kan dia menyedot debu ya. Menyedot debu, kenapa dia bisa menyedot debu? Karena tekanan di dalam chamber mesin vakum itu lebih kecil dari tekanan atmosfer. Sehingga debu-debu yang ada misal di karpet itu bisa tersedot gitu ya ke dalam tabung vakum. Nah, jadi tekanan vakum itu dia nilainya selalu selalu lebih kecil dari tekanan atmosfer. Misalkan tekanan atmosfer di tempat kita itu 101,3, jadi tekanan di tabung vakum itu ya katakanlah dia paling cuma 80 gitu ya. Jadi dia lebih kecil dari tekanan atmosfer. Nah, selanjutnya kita pada fluida yang diam, biasanya pada kedalaman tertentu gitu ya. Misalkan fluida dengan kedalaman tertentu H, nah, dia ada variasi besar tekanan. Nah, yang mana kalau dilihat dari gambar ini, ternyata semakin ke bawah, nah, tekanannya semakin tinggi nih. Semakin ke bawah, tekanannya semakin tinggi. Nah, ya misalkan cara gampang menganalogikannya, misalkan teman-teman berenang. Nah, teman-teman berenang, ketika semakin menyelam semakin dalam, pasti akan merasakan tekanan yang semakin besar, semakin dalam teman-teman menyelam. Nah, maka seberapa besar tekanan itu bervariasi terhadap H, itu dinyatakan sebagai tekanan hidrostatis. Jadi besarnya adalah P gauge ini. Nah, P merupakan perkalian antara massa jenis dari fluida tersebut dikali dengan gravitasi dan seberapa dalam fluida tersebut. Nah, jadi di dasar ini tekanan gauge-nya adalah rho dikali G dikali H. Nah, maka tekanan absolutnya atau tekanan mutlaknya maka harus kita tambahkan dengan PATM di situ. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini masih variasi tekanan ya. Jadi salah satu yang menjadi variabel dalam menghitung tekanan hidrostatis itu adalah massa jenisnya. Jadi ketika massa jenisnya sama untuk kedalaman yang sama, gitu ya, kedalaman yang sama ini, maka tekanannya sama, besar tekanannya sama. Nah, akan tetapi misalkan di titik kita bandingkan gitu ya, titik I dan titik H. Nah, ini kan kedalamannya sama. Tapi kita lihat dulu massa jenisnya. Yang ini adalah air, ini air, sedangkan ini adalah merkuri atau air raksa. Dengan demikian karena massa jenisnya beda, walaupun kedalamannya sama, maka besar tekanannya berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tekanan atmosfer. Jadi kita tinggal di bumi gitu ya. Di bumi ini diselimuti dengan atmosfer. Nah, atmosfer, selama kita masih berada di atmosfer bumi, maka tekanan udara di sekeliling kita disebut sebagai tekanan atmosfer gitu ya. Ini misalkan bumi, ini kan diselimuti atmosfer nih. Nah, maka tekanan di sini adalah tekanan atmosfer. Yang besarnya, semakin dekat dengan permukaan bumi, tekanan atmosfernya semakin tinggi. Semakin jauh dari permukaan bumi, tekanan atmosfernya semakin rendah. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menghitung tekanan atmosfer?
Nah, salah satu yang bisa digunakan, alat sederhana yang bisa digunakan yaitu menggunakan barometer, alat ukur tekanan atmosfer. Berdasarkan eksperimen, ini berdasarkan hukum tekanan hidrostatis juga, bahwa tekanan atmosfer itu juga bisa dihitung menggunakan ρGH, yang mana misalkan ini menggunakan air raksa gitu ya, hidrargium di sini, maka pada barometer sederhana dengan susunan seperti ini misalkan permukaannya terbuka gitu ya, ini terbuka, kemudian di sini ada sebuah pipa. Nah, maka tekanan atmosfer itu akan mendorong fluida air raksa ini sampai ketinggian H tertentu. Nah, H-nya itu berapa? Maka untuk atmosfer itu akan naik sejauh sekitar 76 cm. Jadi biasanya orang mengatakan bahwa tekanan satu atmosfer itu setara dengan tinggi kolom air raksa 76 cm. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk memahami tadi ya perbedaan tekanan absolut, kemudian tekanan pengukuran dan tekanan vakum. Jadi misalkan ada sebuah vacuum gauge yang terhubung dengan sebuah wadah gitu ya. Ternyata terbaca 40 kilopascal. Nah, di mana tabung itu berada pada tekanan lingkungan atmosfer 100 kilopascal. Nah, berarti kan ini lebih rendah dari 100. Nah, kita disuruh untuk menentukan absolute pressure-nya atau tekanan mutlak di dalam wadah tersebut. Nah, maka tentu saja tekanan mutlaknya nanti merupakan pengurangan gitu ya, tekanan atmosfer dikurangi dengan 40. Nah, karena 40 itu adalah tekanan ukur dari si chambernya itu, maka tekanan absolutnya adalah 100 dikurangi 40 atau ketemu 60 kilopascal. Nah, beda cerita misalkan yang tadi ya, sebuah ban bertekanan 40 kilopascal, maka di sini tandanya adalah positif. Oke, selanjutnya kita beralih ke tujuan bagaimana mengukur tekanan, khususnya menggunakan manometer. Nah, manometer ini merupakan alat ukur tekanan fluida. Jadi manometer ini jenisnya ada banyak, ada manometer untuk mengukur fluida yang diam, ada juga manometer untuk mengukur perbedaan fluida gitu ya, perbedaan tekanan fluida, misalkan untuk panjang pipa tertentu, dia menggunakan diferensial manometer seperti ini. Nah, manometer biasanya bentuknya U gitu ya, bentuknya U seperti ini. Nanti ada selisih ketinggian beda fluidanya gitu ya. Nah, manometer secara definisi adalah tabung lengkung berisi suatu atau lebih cairan yang tidak bercampur dengan fluida yang diukur tekanannya. Nah, jadi dia bisa untuk mengukur tekanan relatif terhadap atmosfer atau tekanan diferensial, beda tekanan pada posisi yang berbeda gitu ya. Nah, kita langsung lihat bagaimana cara mengukurnya. Nah, ini salah satu contoh untuk manometer U gitu ya. Manometer U. Oke, jadi bisa dilihat di sini ada titik 1 dan titik 2. Nah, awalnya gitu ya, ketika tekanan di titik 1 dan titik 2 itu sama, maka yang terjadi adalah tidak ada ketinggian H. Jadi levelnya tuh harusnya sama. Kalau misalkan tekanannya sama. Nah, ketika terjadi perbedaan tekanan antara titik 1 dan titik 2, maka nanti akan tidak seimbang cairannya. Nah, ketika bentuknya seperti ini, maka kita bisa secara logika kita mengatakan bahwa tekanan di titik 1 ya, itu lebih besar daripada tekanan di titik 2 karena fluidanya terdorong ke arah titik 2 gitu ya. Maka untuk memudahkan biasanya adalah kita
mencari suatu titik, suatu titik yang tekanannya sama pada fluida yang sama. Jadi misalkan titiknya adalah titik X dan Z gitu ya, di sini titik X dan Z. Nah, maka kita bisa tuliskan untuk baris pertamanya, tekanan di X itu sama dengan tekanan di Y. Nah, tekanan di X itu setara dengan tekanan di titik 1, gitu ya, tekanan di titik 1 ditambah tekanan hidrostatis ini. Nah, jadi dia kan terdorong sejauh H ini. Nah, dia terdorong sejauh H ini. Maka tekanan di titik PX itu setara dengan P1 plus rho G A plus H gitu ya. Nah, jadi tekanan di X ini setara dengan rho ini, rho ya. Jadi rho ini adalah rho yang ini, rho ini, rho. Nah, ketinggiannya merupakan penjumlahan ketinggian H plus ketinggian yang A ini ternyata. Karena fluida yang berwarna kuning ini kan ketinggiannya sebesar H plus A gitu ya. Jadi A plus H. Nah, sedangkan tekanan di Y itu setara dengan tekanan di titik 2, tekanan di titik 2 ditambah tekanan hidrostatis karena ketinggian kolom A, berarti menggunakan fluida rho, gitu ya. Dan tekanan hidrostatis karena ketinggian kolom H ini, dia menggunakan rho M. Nah, dia menggunakan rho M. Kemudian kita manipulasi sehingga kita mendapatkan persamaan seperti ini. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya, nah, kita lihat contoh soalnya. Misalkan seperti ini gitu ya. Jadi contoh soalnya adalah ini ada sebuah chamber atau tabung berisi gas gitu ya, tank. Nah, tekanan di dalam tank ini akan kita hitung menggunakan manometer U gitu ya. Manometer U, manometernya dihubungkan dengan chamber tersebut. Nah, diisi fluida dengan specific gravity SG 0,85. Nah, karena tekanan di chamber ini lebih besar daripada tekanan atmosfer. Nah, ini kan tekanan atmosfer, tekanan yang terbuka, lebih besar daripada tekanan atmosfer. Logika kita mengatakan bahwa fluida nanti akan terdorong gitu ya, terdorong. Jadi akan ada beda ketinggian H sebesar 55 cm gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa tekanan absolut di dalam tank? Nah, tekanan absolut di dalam tank nanti berarti penjumlahan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan ukur. Nah, tekanan ukurnya adalah tekanan akibat kenaikan kolom fluida ini. Jadi tekanan hidrostatis ini. Jadi secara umum nanti rumusnya seperti ini gitu ya. Nah, tinggal kita menghitung rho GH-nya seperti apa. Nah, rho-nya itu kita cari dari SG. SG itu 0,85, maka untuk mencari rho-nya kita kalikan dengan massa jenis air 0,85 dikali 1000, kita dapatkan 850 kg per meter kubik. Kemudian dikali dengan percepatan gravitasi bumi 9,81 dan dikali dengan ketinggian kolom fluida 55 cm setara dengan 0,55 meter. Nah, ini konversi yang dari Pascal menjadi kilopascal. Nah, 1 kilopascal itu setara dengan 1000 Pascal. Jadi 1 per 1000 gitu ya. Ketemu nanti hasilnya 100,6 kilopascal. Nah, jadi bisa kita tahu juga berapa besar tekanan ukurnya atau rho GH-nya, yaitu sebesar 100,6 dikurangi 96, maka kita dapatkan tekanan ukurnya P gauge di dalam gas di dalam tangki ini sebesar 4,6 kilopascal. Nah, oke, ini ada challenge ya, ada tantangan buat teman-teman. Nah, biasanya teman-teman kan punya jam gitu ya, punya jam. Misalkan di jamnya itu punya klaim dia water resist gitu ya, dia tahan air
dan di situ ada tulisan 10 bar gitu ya, 10 bar. 10 bar itu nah setara dengan 1000 kilopascal. Nah, pertanyaannya, berapa kedalaman air yang diizinkan agar jam tidak rusak karena kelebihan tekanan? Jadi misalkan jamnya itu kalian bawa untuk berenang atau menyelam, itu jamnya tuh tidak rusak sampai kedalaman berapa gitu ya. Silakan teman-teman nanti bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Eh, Cukup sekian dulu yang bisa kita sampaikan untuk materi tekanan ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.